Saudara, sudah lama video ini mau saya spill, tapi tunggu dulu orangnya meninggal baru enak disampaikan. Nanti kalau orang melakukan hal yang sama terhadap kepergian saya, wah nggak enak juga jadinya, nanti balas dendam itu para penonton. Yahya Woloni didoakan supaya ngek oleh anak kecil yang berada di sebelah mimbar dia dengan mengatakan, mau mati ya Pak, katanya. Oh, dia marah sekali karena anak kecil itu ngeledek dia. Ini saudara-saudara yang dikatakan oleh Yahya Woloni. Sini mungkin tidak lama karena saya dalam keadaan sakit saat ini. Saya sakit sudah beberapa hari, besok saya langsung mau ke Batam. Ini saya sudah beberapa malam berdakwah, siang malam. Kemarin dari Muara Takus. Nggak tahu sakit apa ini, sudah berapa bulan di dalam perut. Banting-banting kau. Kamu coba dulu saya. Saksi mati nanti kau. Saya penggal kepalamu nanti. Kamu coba saya nanti ya. Sini mungkin tidak lama karena saya dalam keadaan sakit saat ini. Saya sakit sudah beberapa hari, besok saya langsung mau ke Batam. Ini saya sudah beberapa malam berdakwah, siang malam. Kemarin dari Muara Takus. Nggak tahu sakit apa ini, sudah berapa bulan di dalam perut. Banting-banting kau. Orangnya ini garang sekali ini. Yahya Woloni itu memang kasar. Ya kayak saya juga kasar. Tetapi saya masih tetap berusaha jalan di atas kebenaran, walaupun mungkin kasarnya saya. Kata dia di video lain, semua orang yang masuk Islam itu pintar-pintar dan cerdas, kata dia. Ya, cerdas menurut dia. Tetapi orang yang murtad itu, yang meninggalkan Yesus itu, tidak mungkin diperbaiki lagi. Apalagi dasar dan mentalnya pemberontak, pemarah seperti Yahya Woloni, dia tidak terkendali. Lagi khutbah, kemudian dia cerita curhat dulu kepada jemaatnya, itu di pengajian umum, pengajian besar. Dia tidak menjaga bahwa omongannya itu keluar di mikrofon. Dia ngomong itu. Anak kecil yang mengejek dia, tentu itu pasti muslim itu anak. Karena anak itu sudah berulang kali mendengar cara dia berkhutbah. Lalu ngeledek, mau mati ya Pak, katanya. Ibrani 6 ayat 6, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di depan umum. Nanti orang akan mengatakan, katanya mantan pendeta, mantan rektor, tetapi dia berkata mau memenggal kepala anak kecil itu. Dan diucapkan dengan enteng dan gampang. Tapi memang dianggap benar kalau di sana. Di sana itu segala tindakan jahat kriminal itu dianggap benar oleh keyakinan itu karena korban kemanusiaan atas nama agama itu sudah berjalan beribu-ribu tahun dan sudah memakan korban yang begitu banyak di dalam muslim itu. Wajar. Tetapi kalau orang Kristen melakukan hal semacam itu,
Saya kira itu bukan pendeta. Nggak akan diomongin. Kalau saya ngomong seperti itu, sudah ditinggalkan orang dari dulu. Dan nggak ada yang mau nonton lagi channel-channel dan pengajaran saya. Wahyu 6 ayat 6, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Yudas 1 ayat 6, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Penghakiman hari besar maksudnya Yaumal Qiyamah. Apa yang kita lihat dari model seperti Yahya Walloni di dalam berdakwah dengan cara seperti tadi, ya sudah pantaslah sama, satu aliran, satu frekuensi mereka dengan Yusuf Mansur, dengan semua orang para pendakwah itu, apalagi mereka yang murtad. Jadi dia meninggal tanggal 6 bulan 6. Maka di Ibrani 6 ayat 6 tidak bisa dibaharui lagi iman semacam itu. 3 Yohanes 1 ayat 6, mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Kalau benar dan diperkenankan oleh Allah, tetapi oleh nafasnya Tuhan Yesus telah menghabisi orang macam begitu. Gak bisa diperbaharui, diperbaiki lagi. Dia telah menghina Roh Kudus, dan itu dosa yang tak terampuni. Kamu tahu itu, Yahya. Kamu bilang Roh Kudus, penghinaan yang tiada tara kamu lakukan terhadap imanmu yang dulu. Kalau saya tidak menghina, saya selalu membaca hadis, membaca Quran. Saya sertakan datanya. Yohanes 2 Yohanes 1 pasal 1 ayat 6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Kenapa tidak ada kasih? Kamu sedang mengajar dan mau memenggal leher manusia lain, anak kecil. Dan sekarang setelah kamu meninggal ini, dia maki-maki kamu dalam hatinya. Mungkin dia bersenang-senang. Yahya Walloni telah meninggal. Yahya Walloni telah meninggal. Apa kata saya? Gitu. Sementara kamu membanggakan betapa banyaknya jadwal kamu penuh, dan besok kamu pergi ke Batam, kamu bilang betapa luar biasanya kamu, Yahya Walloni, di dalam penghinaanmu terhadap Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 6, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Hati-hati saudara-saudara yang masih hidup, yaitu para mu'alaf itu. Kesempatan saya menyerukan Anda untuk bertobat. Kembalilah kepada kebenaran firman. 1 Petrus 1
ayat 6 sampai 8, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kepada kesolehan, dan kepada kesolehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Kasih kepada saudara-saudara ini kasih juga kepada semua orang. Ajaran kasih dari mana? Kalau kamu benar-benar dulu orang Kristen, nggak mungkin berbahasa seperti kamu ini. Yahya, Yahya. Kamu sangat memalukan Yahya. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tapi dengan enteng dan gampang kamu tinggalkan Tuhan. Dan dengan beraninya kamu menentang. Kamu hanya seonggok daging seperti itu. Memang kita semua akan ngek. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesuatu yang bernyawa itu ngek. Pasti ngek Yahya. 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Dan kamu sudah menikmati sekarang. Apa yang dikatakan mestinya hari-hari puji-pujian itu. Dan kamu menikmati hari kedatangan Yesus Kristus. Ternyata kamu salah kaprah. Yakobus 1 ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan semua sekali jangan bimbang, sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Jangan. Terlambat sudah sekarang, terlambat sudah. Kau datang padaku. Terlambat sudah Yahya. Filipian 1 ayat 6. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turun mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Kira-kira kamu bagaimana Yahya? Nurani kamu sudah gak punya lagi ketika kamu menjawab anak kecil. Dan ini akan teringat terus. Untuk beberapa bulan ini menjadi bahan ejekan atas kehidupan kamu. Yang paling saya takuti adalah hinaan. Hinaan itu terjadi setelah saya mati. Tetapi saya percaya bahwa saya telah melakukan kebenaran iman. Dan saya akan tunjukkan kepada setiap orang bahwa iman saya teguh. Bukan mati di atas mimbar seperti itu. Walaupun saya mati dengan cara bagaimanapun, kita pasti mati. Kamu telah menunjukkan itikat busukmu itu. Titus 1 ayat 6, yaitu orang-orang yang tak bercacat, mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Kamu bisa dituduh. Kamu tidak tertib hidupmu. Tidak senonoh karena dakwahmu dan penghinaanmu kepada Yesus Kristus telah sampai pada titik di mana Tuhan melihat kamu itu memang
ditetapkan sebagai manusia binasa. 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada pada dirimu oleh penumpangan tangan atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh inilah yang harus ada pada seorang hamba Tuhan. Kenapa tidak ada bekasnya kamu sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan? Dengan mengucapkan kalimat yang merendahkan anak kecil. Sampai mau maaf kata-kata yang kasar, penggal kepala. Mestinya diam aja, nggak usah ngomong, nggak usah dengerin anak kecil itu, dan nggak usah dibalas. Apalagi masuk mikrofon ucapan kamu itu. Yahya 1 Timotius 6 ayat 6-7. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar dari dunia ini. Kenapa kamu model begitu? Sangat disayangkan sekali, saudara. Saya selalu memulai ayat 6 semua dari tadi saya khutbah itu. Ayat 6 melulu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana orang-orang yang menipu Tuhan dengan menipu pelayanan yang bersama-sama dengan saya itu. Betapa banyaknya pendeta yang membayar dengan nyawanya sendiri kelakuan mereka itu. Satu Tesalonika 1 ayat 6, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan Roh Kudus. Kalau ngomong penindasan pasti terjadi. Dan saya sudah menikmati bagaimana masuk penjara. Tapi untuk selanjutnya saya tidak akan berada di dalam penindasan itu. Karena waktu saya sudah tidak cukup lagi untuk berada di dalam penjara. Saya harus terus menyampaikan firman Tuhan kepada yang perlu. Kolose 1 ayat 6 yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Sayang hatimu condong kepada harta dan kekayaan, kepada ketakutan demi ketakutan, dan kamu menggunakan agitasi, khutbah provokatif yang telah kamu lakukan itu, dan telah menimbulkan kebencian antar banyak manusia dengan kafir, mendukung Habib Rizik, songong, katanya mau menjadi panglima perang kalau ada peperangan antara Islam dan Kristen. Bukan zamannya Yahya. Zaman ini bagaimana hidup toleransi dan damai. Orang sudah gak perlu lagi dimatiin, mati sendiri kayak metong, kayak lo.
Filipi 1 ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang telah memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Gimana saudaraku? Efesus 6 ayat 6. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun yang kita layani, apapun yang kita lakukan kepada manusia, itu kepada Tuhan. Ayat 8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu, baik. Dan baiklah ia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberi pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu yang akan ia tuai. Dituainya itu yang ditaburnya itu. 2 Korintus 6 ayat 6. Di dalam pengertian, kemurnian, pengetahuan, kesabaran, dan kemurnian hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran, kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Paulus mengajar dengan luar biasa. Kenapa kamu gak sadar-sadar, Saudara Yahya Waloni? Adakah saudara satu yang mencari keadilan terhadap saudara yang lain? Dan justru pada orang-orang yang tidak percaya, kamu akhirnya mencari orang yang tidak percaya kepada Yesus untuk membela dirimu dan untuk mengakui kebenaran dirimu sendiri yang kamu bangun. Adanya saja perkara di antara kamu seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagimu. Mengapakah kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Bela diri melulu. Roma 6 ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati karena Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa atas Dia. Kamu sekarang sedang metong. Dan itu yang kamu janjikan, yang kamu inginkan, karena kamu membayangkan 1772 bidadari itu. Nggak bisa ya. Doa tumpang tangan yang diberikan kepada penatua-penatua
tidak berbekas dalam hati kamu. Karena memang kamu adalah orang yang harus binasa. Dengan kamu mati ini, firman Tuhan makin tersebar. Dan jumlah murid di Yerusalem sampai di Indonesia akan bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya kepada Yesus Kristus. Saya percaya bahwa akan banyak lagi anak-anak muda yang akan menjadi jago debat, jago bicara, jago khutbah. Dengan kecanggihan dan kecepatan mereka belajar. Janganlah mencobai Tuhan. Dia Tuhan tahu apa yang harus dilakukannya. Jadi saudara-saudara jangan terlibat, jangan tergoda dengan para mu'alaf ini. Manusia yang binasa. Sebarkan video-video saya, sampaikan semuanya. Tuhan Yesus memberkati.